Halo teman-teman, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk membahas mengenai perpolitikan Indonesia hari ini ya. Kalau kita bahas politik hari ini, teman-teman, Indonesia memiliki karakter tersendiri cara berpolitiknya ya, teman-teman. Jadi karena di Indonesia itu banyak suku, banyak kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda, makanya karakternya itu ya berbeda-beda, teman-teman. Nah, kali ini karena politik Indonesia sedang agak-agak rame nih ya, gara-gara perseteruan antara PDIP atas namanya Megawati ya sebagai pimpinan PDIP dan Presiden Jokowi yang hari ini sudah menjadi rakyat biasa ya, itu rame dibahas di mana-mana. Saya mau coba menyimpulkan masalah ya. Jadi yang masalah menurut para pengamat yang katanya pakar-pakar itu dibahas dengan rumit, padahal politik Indonesia nggak serumit itu, teman-teman. Tergantung kita melihatnya dari cara pandang yang mana ya. Kalau kita memandangnya dengan cara rumit ya rumit. Kalau kita memandangnya dengan cara shortcut atau simple, semua dibikin simple ya, itu ya simple juga, teman-teman. Semua bisa diterjemahkan ya dengan gayanya masing-masing. Sekarang kabar terbaru sudah resmi Presiden Jokowi out ya, atau ibaratnya kalau menurut PDI Perjuangan sudah dipecat ya. Alasannya ya menurut PDI Perjuangan ya teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya kalau hal-hal yang menyangkut pribadi-pribadi orang itu saya juga males membahas. Cuma yang pasti PDI Perjuangan sudah resmi ya memecat Jokowi. Nah, yang saya bahas ini langkah Jokowi yang sebagai master ya teman-teman ya. Dia itu benar-benar master, teman-teman. Karena secara empirik ya, secara de facto dan secara pengalaman semua sudah terbukti. Kalau Jokowi bilang ya bukan andai-andai lagi, sudah terbukti bahwa Jokowi sudah 22 tahun dia tanpa gangguan mulus karirnya, dan dia juga lincah, dia juga kerja terus, dia juga aktif terus ya. Teman-teman bisa lihatlah track recordnya, semua ada di media sosial. Kalau kita mau lihat jejak digitalnya, Jokowi itu nggak pernah istirahat ya. Pemimpin yang nggak pernah istirahat ya Jokowi itu. Selalu bergerak ya, selalu ketemu rakyat. Ya, dibanding pemimpin yang lain jauh, teman-teman. Jokowi selama 22 tahun ya nggak pernah istirahat. Bayangin, lama banget itu, teman-teman. Nah, kali ini ya, ini teman-teman ya, kali ini setelah resmi tidak menjadi presiden lagi dan juga berbarengan dengan putusnya hubungan dengan PDI Perjuangan, Jokowi mulai aktivitas lagi ya sebagai rakyat biasa dan mantan presiden. Tentunya beda ya, rakyat biasa sebelum jadi presiden, rakyat biasa setelah jadi presiden. Itu beda, teman-teman ya. Sekarang kemana-mana memang protokoler ya, masih ada pengawal. Itu memang harus seperti itu ya, teman-teman. Mantan presiden selalu harus ada pengawalan, cuma nggak seketat zaman dulu di saat menjadi presiden. Saya punya analisa sendiri ya, teman-teman. Ini gerakan Jokowi karakternya ya seperti itu khasnya. Dia santai, dia belusuan, dia ketemu masyarakat ya. Jadi langkah Jokowi di beberapa kegiatan akhir-akhir hari ini, salah satunya bertemu dengan petani kopi ya, teman-teman. Itu baru langkah kecil nih, teman-teman. Saya rasa kedepannya Jokowi akan sering ketemu dengan petani, nelayan, masyarakat
yang lain ya, termasuk pengusaha, bisnis, saya rasa akan seperti itu. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, khususnya di Jawa Tengah, teman-teman ya, saya rasa kandang banteng akan nggak ada lagi di Jawa Tengah, teman-teman. Nggak ada lagi. Menyusut total ya. Karena Presiden Jokowi sudah mulai bergerilya, ya hari ini sudah mulai bergerilya silaturahmi kemana-mana. Dan hanya Presiden Jokowi yang bisa begitu, teman-teman. Kalau yang lain, elit-elit lain nggak bisa. Ya, kalau yang lain-lain tuh hanya apa ya, seremonial dan rekayasa belaka. Kalau Jokowi memang jiwanya berbelusuan seperti itu, teman-teman. Bahkan partai PDI Perjuangan yang mengatasnamakan Wong Cilik, ya partainya Wong Cilik, nggak sinkron lagi hari ini. Jadi Wong Cilik itu sinkronnya dengan Jokowi, ya. Gitu teman-teman ya. Jadi Wong Cilik hari ini dia melekatnya pada sosok Jokowi, bukan pada sosok PDI Perjuangan lagi. Kalau PDI Perjuangan itu kan cuma slogan saja, partainya Wong Cilik itu ya. Tapi kenyataannya yang sering bertemu dengan Wong Cilik itu Jokowi, teman-teman, bukan elit PDI Perjuangan. Ya, elit PDI Perjuangan siapa coba yang sering ketemu dengan Wong Cilik, rakyat kecil? Nggak ada. Yang sering ketemu ya Jokowi, karena dulu Jokowi mewakili partai ya, dulu memang karakternya dia dekat sama Wong Cilik, makanya dulu PDI bertahan beberapa periode ya sebagai penguasa dan pemenang karena ada Jokowi di situ 2 periode. Nah sekarang setelah Jokowi tidak di PDI Perjuangan lagi, ini ceritanya akan beda. Ya, yang belum lama inilah ya di pilkada aja ya kita lihat PDI Perjuangan peringkat berapa. Ya, dia partai peringkat kelima, teman-teman, yang memenangkan pilkada ya. Jadi yang pilkada pertama itu dimenangkan oleh Gerindra, karena Gerindra itu ada image-nya Jokowi juga di situ. Ada Prabowo dan ada Jokowi. Ya, karena Jokowi mendukung Prabowo, jadi Gerindra paling banyak pemenang pilkada di bulan kemarin, teman-teman. Ya, jadi mudah kan, simpel kan. Nah akhirnya yang akan terjadi ke depannya, Jokowi itu akan menguasai Jawa Tengah khususnya. Nanti kalau sudah kuasai Jawa Tengah, Jokowi akan menguasai Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Dia selalu akan bergerilya. Kenapa? Karena Jokowi memang kerjanya belusuan. Dan belusuan itu adalah copyright-nya Jokowi atau trademark-nya Jokowi. Ya orang belusuan kali ini pasti dia mengambil master punya Jokowi. Nah setelah itu dia pasti akan belusuan lagi ke Medan, ke Sumatera, dia akan belusuan terus nanti. Ya, ke kantong-kantong PDIP nanti Jokowi akan sering belusuan. Nah makanya nanti PDIP akan turunnya gratis. Ya. Ini analisa dari langkah-langkah Jokowi yang beberapa hari terakhir ini. Saya rasa dia akan melakukan silaturahmi itu terus-menerus ya ke depannya. Kita lihat aja nanti teman-teman ya, apakah ini benar. Saya rasa nggak sulit untuk membaca ini ya, karena permusuhan yang diciptakan oleh PDI Perjuangan terhadap Jokowi dan anaknya ini terlalu sadis, teman-teman. Ya, kata-katanya juga terlalu kasar. Nah, Jokowi nggak merasa sakit hati, nggak diungkapkan ya, tapi saya rasa Jokowi juga akan ngambil tindakan-tindakan sesuai dengan aturan main perpolitikan di Indonesia ini, teman-teman. Ya kita sebagai masyarakat pasti ingin tahu langkah apa selanjutnya diambil oleh Jokowi. Terima kasih teman-teman, itu analisa singkat saya. Terima kasih ya. Kita update terus di Buat Makan TV, akan ada analisa-analisa yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.